Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Mengapa sulit memahami tauhid asma wa sifat? Padahal tanda Allah, tanda orang yang baik adalah yang difahamkan agama. Saya kira tidak sulit ya. Sulit itu karena apa? Sulit itu karena terkena syubhat. Kalau antum terkena syubhat Asy'ariyah misalnya atau Maturidiyah, belajar Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ini kan semua tauhid asma wa sifat. Pusing, bingung ya, karena luar biasa muter-muter penjelasannya, dan itu salah. Nah, coba kalau kita imani abadanya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, mau ngapain? Mau mengabulkan siapapun yang sedang berdoa, mau mengampuni siapapun yang sedang mohon ampun. Udah. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat. Tidak bertele-tele, tidak membahas panjang lebar, udah diimani apa adanya. Mudah kan? Gampang kan? Gitu. Mungkin antum merasa sulit karena mendengar penjelasan sebagian ustadz tentang apa itu tahrif, apa itu takwil, apa itu ta'til. Sebetulnya pembahasan ini dalam gara-gara firqah-firqah itu. Coba kalau tidak ada firqah-firqah itu, ya, nggak ada Maturidiyah, nggak ada Asy'ariyah, nggak ada Mu'tazilah, nggak ada Jahmiyah, nggak ada Rafidah, nggak ada istilah-istilah itu. Istilah-istilah itu dijelaskan oleh para ulama gara-gara mereka melakukan itu semua. Kan harus diantisipasi. Oleh karena itu, coba antum ingat-ingat, ya, kira-kira pernah nggak Nabi bersabda, wahai para sahabat, memahami asma wa sifat jangan pakai ta'til, jangan pakai tafwid, jangan pakai tahrif. Ada nggak sabda Nabi seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena belum ada firqah-firqah itu, belum ada kaum muslimin yang mentahrif, merubah-rubah sifat Allah, mentafwid, memahami dengan pemahaman yang lain, mentakwil dan seterusnya. Artinya Rasul dan para sahabat mengimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, titik. Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, titik. Allah betul-betul di padang mahsyar akan menampakkan betisnya, titik. Sudah, nggak usah dibahas. Gampang apa sulit? Gampang sekali. Menjadi sulit karena barangkali antum nggak faham apa itu tahrif, apa itu takwil. Antum nggak paham sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting jangan terkena syubhat. Pokoknya ketika ada ayat hadis tentang sifat Allah, antum terima apa adanya, selamat. Berarti antum tidak mentahrif, tidak mentakwil, tidak mentafwid dan seterusnya. Insya Allah mudah. Apakah memakai pakaian jubah di negeri kita ini termasuk pakaian syuhroh? Mungkin ya, mungkin. Apalagi di daerah-daerah yang memang mereka belum pernah lihat. Mungkin di daerah itu jarang sekali, hampir nggak ada orang yang pernah ke Mekah, Madinah. Mungkin ya. Karena sunnah kita berpakaian sama dengan kaum muslimin pada umumnya. Ya. Yang halal tentunya. Mohon penjelasan tentang 5 bentuk hidayah, yaitu hidayatul bayan, hidayatul taufik, hidayatul am, hidayatul khas, dan hidayah ilal jannah. Ya, ini udah tahu dia ya, Imam Ahmad. Ini benar ini. 5 macam hidayah memang ini ya. Barangkali penjelasannya, hidayatul bayan apa? Ilmu ya, cara sholat yang benar seperti ini, cara melempar jumroh yang benar seperti ini, cara wudhu yang benar seperti itu hidayatul bayan.
milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya wahai Muhammad, engkau bisa memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik milik Allah satu-satunya. Rasul nggak punya. Ada orang memusuhi Nabi, cita-cita terbesarnya adalah membunuh Nabi. Akhirnya yang paling dia cintai di muka bumi adalah Rasulullah SAW. Dia rela mati demi Nabi SAW. Kenapa dia jadi berubah? Karena dia dapat hidayatul taufik. Siapa yang punya? Siapa yang ngasih? Allah. Bisakah Nabi? Nggak bisa. Nabi tidak bisa, tidak punya hidayatul taufik. Nah, disitulah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah apa? Hidayatul taufik. Yang tidak tahu ini tentu akan bingung. Di ayat ini katanya Rasulullah bisa memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Di ayat ini katanya, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Kok bertentangan? Nah, ini jawabnya. Satu hidayatul bayan, satu hidayatul taufik. Kalau hidayatul am artinya umum, semuanya. Mau yang muslim, mau yang kafir, mau ahli taat, ahli maksiat, ketika baru saja lahir dari rahim ibunya, disodori ASI ibunya, bisa menghisap apa? Enggak bisa. Ada yang ngajarin? Enggak ada. Coba, hidayah dari siapa kalau bukan dari Allah? Ini umum. Ya. Bayinya para nabi, bayinya para rasul, bayinya Fir'aun sama, bayinya Abu Jahal, Abu Lahab sama, umum. Gitu. Anak-anak itu seperti ini, wanita itu seperti ini fitrahnya. Kemudian kalau antum menyaksikan dan memperhatikan bagaimana hewan-hewan, luar biasa. Kok bisa tahu contoh yang menakjubkan, misalnya lebah itu bikin sudutnya itu nggak ada yang beda. Kalau diukur itu sudutnya sama, itu kan begitu kan, nggak ada yang beda itu sudutnya. Ya, ada yang menyelidiki itu apa 80 derajat apa berapa, apa 60 derajat, saya lupa. Coba yang ngajarin siapa kalau bukan Allah? Ya, kan lebah itu tidak mungkin belajar apa itu ilmu sudut, ya, sinus, kosinus, tangan, kan ilmu sudut, ya. Mana mungkin lebah belajar ilmu itu, tapi bisa pas, sudutnya bisa sama. Itu baru lebah, belum burung, belum harimau, belum ini, belum itu. Luar biasa. Nah, kemudian hidayatul khas. Hidayatul khas itu lebih khusus lagi, karena dia belajar, karena dia menekuni, karena dia terus berusaha, akhirnya menemukan apa yang tidak diketahui oleh gurunya, oleh dosennya, gitu. Nah, ini bisa muslim, bisa kafir, bisa ahli taat, bisa ahli maksiat, karena Allah Maha Adil, ya. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Maka walaupun kafir, ahli maksiat, tapi dia terus berusaha, terus tekun, Allah kasih hadiah. Maka terjadilah penemuan demi penemuan itu, kan. Dulu barangkali 40 tahun, 50 tahun yang lalu kita nggak kebayang ada orang bikin jembatan begini, ya, tanpa, pas bikin itu tanpa stagger, ya, nggak kepikiran. Itu kan banyak sekali di Jakarta ini. Nah, itu kan penemuan. Ada yang menemukan. Siapa yang ngajarin? Ya siapa lagi kalau bukan Allah, ya. Ada biar tidak menghalangi jalan, maka bikinnya sejajar dengan jalan. Nah, kalau udah jadi nanti diputar, dan muternya tuh ringan sekali. Padahal berapa ratus ton itu.
Ini pun penemuan. Yang terakhir, hidayah ilal jannah. Nanti kaum muslimin bisa masuk surga karena apa? Karena hidayah. Jadi jalan sampai itu dituntun oleh Allah. Sama dengan orang kafir, dituntun oleh tuh terus sini, nah plung neraka. Itu yang kafir, ya kan? Nah, yang muslim, yang beriman, yang taat dituntun oleh Allah, akhirnya sampai surga. Karena kan belum pernah ada yang pengalaman, ya kan? Kalau ke Bandung, ke Surabaya kan, antum pernah, ya kan? Ini kita semua pengen masuk surga, tapi di mana ini? Pan betul-betul gelap, nggak ada yang tahu. Nah, diberi hidayah ilal jannah. Kan nggak ada petunjuknya, ya. Surga lurus, nanti mentok belok kiri, kan nggak ada seperti itu, ya kan? Kalau warung restoran bisa seperti itu. Kalau surga kan nggak ada, maka butuh hidayah. Sekedar amal soleh kita tidak cukup. Dan memang Nabi sendiri mengakui, aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah. Nah, prosesnya hidayah itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.